Halo teman-teman fisika, kita lanjut lagi. Kali ini kita lanjutkan soal-soal tentang masuk politeknik ataupun universitas ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah selesai di nomor 40, kita lanjutkan nomor 41. Langsung ke soalnya. Dua pegas masing-masing ditarik dengan gaya yang sama 4 Newton. Oke, kita tulis dulu. Yang pertama adalah F-nya 4 Newton, teman-teman. Selanjutnya, bila konstanta pegas pertama, berarti K1 itu adalah 1/4 kali konstanta pegas kedua. Begini ya. Atau ini bisa saya tulis biar nggak pecahan menjadi 4K1 sama dengan K2. Lanjut. Maka perbandingan pertambahan panjang pegas pertama berarti delta X1 per delta X2 sama dengan berapa? Nah, teman-teman di sini kita punya rumus aslinya. Ya, rumus aslinya itu adalah F sama dengan K dikalikan delta X, atau kadang ditulis X saja, K kali X gitu ya. Nah, di sini kalau kita nyari delta X, berarti sendirikan delta X. Delta X sama dengan F per K ya, teman-teman. Nah, dari pertanyaan yang ini, kita bisa tuliskan semacam ini. X2, berarti yang atas itu adalah delta X1, berarti F per K1. Terus yang bawah itu adalah F per K2. Nah, teman-teman, F-nya kan sama. Ya, F-nya kan sama. Dia 4 Newton ini berlaku di pegas pertama ataupun kedua, sehingga ini bisa kita coret. Sehingga kayak gini, teman-teman. K2 per K1. Selanjutnya, kita bisa hitung ataupun masukkan value ini. K2-nya itu adalah 4K1 per K1, sehingga bisa dicoret, dan kita punya perbandingannya adalah 4:1. Jawabannya adalah yang B. Nomor 41 sudah selesai. Selanjutnya nomor 42. Momen inersia suatu benda 5 kg meter kuadrat. Berarti kita bisa tulis I-nya sama dengan 5 kg meter pangkat 2. Terus mula-mula berotasi dengan kecepatan sudut itu omega ya. Omega 0 sama dengan 2 radian per second. Mengalami percepatan, ini alfa atau percepatan sudutnya ya. 2 rad per second square. Momentum sudut benda pada detik ke-9 berarti T sama dengan 9 second detik ya. Yang ditanyakan adalah momentum sudut pada detik ke-9. Berarti momentum itu simbolnya adalah L ya, momentum sudut itu berapa pada detik ke-9. Kita punya rumus L itu adalah I atau inersia dikalikan dengan omega kecepatan sudutnya. I-nya sudah ada 5 ya, ini 5. Nah, omeganya kita hitung dulu di T sama dengan 9 detik itu berapa. Kita punya rumusnya, ini mirip dengan GLBB yang gerak linear ya. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. Masukkan aja nilainya. Omega 0-nya adalah 2, alfanya adalah 2, kalikan 9, waktunya 9 detik. 2 ditambah 18, dan omega T-nya sama dengan 20 ya. Radian per second. Nah, omega T itu di sini, teman-teman. Kita masukkan itu ke rumus ini. Udah, ini kalikan 20, sehingga momentum sudutnya di detik ke-9 itu sama dengan 100. Satuannya adalah kilogram per kilogram meter pangkat 2 per second. Oke ya, momentum sudutnya ini.
Oke, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 43. Sebuah bola berdiameter 20 cm. Kita tulis diameternya sama dengan 20 cm. Artinya jari-jari atau radiusnya adalah 10 cm ya teman-teman. Kalau dirupakan dalam meter, kita bisa tulis begini aja. Oke, radiusnya. Selanjutnya, kita punya informasi juga kalau masanya benda tersebut, bola tersebut, itu adalah 3,3140 gram. Dirupakan dalam kilogram itu adalah 3,14 kilogram. Ya, masanya. Nah, yang ditanyakan adalah ini keadaannya kalau dimasukkan ke cairan-cairan ini ya, dengan density atau massa jenis yang A ini, yang B ini, dan yang C ini, dan D ini, itu bagaimana? Apakah sesuai dengan ini? Ya, langkah pertama teman-teman, kita cari massa jenisnya si bola itu. Massa jenis kita punya rumusnya itu adalah massa per volume. Massanya kita sudah ada angkanya adalah 3,14. Ya, volume dari bola itu adalah 4/3 kali V kali R pangkat 3. Kita lanjutkan di sini. Massanya tetap 3,14 per 4/3 kali V-nya kita pakai 3,14 supaya bisa dicoret juga, dan R-nya yang ini ya, yang meter, berarti 1/10 pangkat 3. Nah, kita coret yang bisa ini ya, coret, dan ini menjadi seperti ini teman-teman. Rho sama dengan yang 1/10 ini dipangkatin 3 itu jadinya adalah 10/1 pangkat 3 kayak gini. Terus 4/3-nya itu menjadi 3/4. Kita lanjutkan. 3/4 kali 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Sehingga kalau kita hitung ini berarti 3000/4. 3000/4 density ya, sama dengan 3000/4 itu adalah 750, satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Nah, sudah dapat density-nya si bola. Nah, teman-teman bandingkan dengan density atau massa jenisnya cairan A yang ini. Di sini cairan A itu besar density-nya 1400. Sedangkan si bola 750. Dari info ini sesuai. Jadi si bolanya dia mengapung di atasnya. Satu sesuai. Yang kedua yang B maksudnya ya. Yang B ini 1100. Nah, 1100 itu tidak sesuai dengan ini. Harusnya objeknya di atas. Ya. Karena dia masih lebih berat massa jenisnya si cairannya. Ya, harusnya objeknya di atas. Ya, nggak sesuai ya. Ini nggak sesuai. Ini sesuai. Yang C juga sama. C ini 1000. Berarti harusnya objeknya juga di atas ya. Ini berarti nggak sesuai. Dan yang D juga 800. Ini kan tetap lebih berat ini kan dibandingkan bolanya yang 750. Sehingga ini sesuai. Jadi jawabannya adalah A dan D. Ini ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nomor 44. Suatu benda terapung di atas campuran minyak dengan 60% benda berada dalam air. 60% di air, 30% di minyak, 30% di minyak.
Terus dan sisanya berada di permukaan minyak. Oke, kita ilustrasikan dulu. Kira-kira seperti ini. Bentar, kita kasih pembatas, kita maksimalkan. Jadi ada lapisan minyak, ada lapisan air, ada lapisan udara. Jadi ini air, ini minyak, terus ini udara. Nah, kira-kira semacam ini nih ilustrasinya. Ini 60%, ini 30%. Nah, 10%-nya yang di atas ini ya. Ini 10%-nya di sini ya. Nah, kalau saya tulis nggak apa-apa. Selanjutnya massa jenis minyak ya, massa jenis minyak, rho-nya minyak itu adalah 0,8 gram per cm pangkat 3. Density-nya air, teman-teman harusnya hafal juga, itu adalah 1 gram per cm pangkat 3. Ya, dalam satuan gram per cm pangkat 3 itu 1 ya. Terus selanjutnya yang ditanyakan adalah massa jenis benda ya, massa jenis bendanya berapa. Rho si benda sama dengan berapa. Nah, teman-teman, kita bisa hitung ini dengan persamaan massa jenis yang berada di hukum Archimedes. Kita punya rumusnya adalah Rho kali G kali V dari benda, terus ini volumenya benda, sama dengan Rho kali G kali V di minyak, ini volume yang berada di minyak, ditambah dengan Rho kali G kali V, ini volume yang berada di air, ini density-nya air ya. Kita lanjutkan. Nah, bisa kita coret yang ada ini, yang sama ya. Misalnya gravitasi nih. Nah, ini udah coret aja semuanya ada kan. Terus kita punya lagi volumenya, kita jabarkan ya. Yang di minyak volumenya itu adalah, yang di minyak itu 30%. Ya, sehingga Rho minyak, kita tuliskan angkanya aja. Rho minyak itu adalah 0,8. Ini 30%. Berarti 30 per 100 dari volume si benda, tambah Rho air itu 1 kali ini 60 ya, yang air tadi 60%. Jadi 60 per 100 kali volumenya si benda. Nah, kita coret lagi nih. Apa yang dicoret? Ya, ini VB-nya. Ntar Rho B VB. Nah, gini. Nah, ini coret nih, VB bisa coret. Dan ini bisa coret juga. Ini bisa coret juga. Selanjutnya ini menjadi Rho B sama dengan 0,8 kali 3 itu berarti 2,4 per 10 ditambah 6 per 10. Oke. Sehingga ini sama dengan 8,4 per 10, dan itu artinya adalah 0,84. Ini jawabannya ya. Jawabannya 0,84 gram per cm pangkat 3. Oke, selesai nomor 44. Kita lanjut. Nomor 45. Fluida mengalir dalam pipa yang berdiameter 4 cm ke pipa yang berdiameter 2 cm. Kita ilustrasikan semacam ini kira-kira. Nah, ya, oke. Di sini kita punya diameternya adalah, langsung aja nih, 4 cm, yang di sini adalah
2 cm. Ya, diameter A, diameter B. Oke. Selanjutnya, jika kecepatan fluida pada pipa sepertinya yang A ini, berarti VA sama dengan 0,4 meter per second. Dan selanjutnya VB itu berapa? Ya. Yang ditanyakan VB ya. Maka kecepatan fluida pada pipa berdiameter 2 cm adalah titik-titik. Nah, itu VB sama dengan berapa? Nah, dari situ kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman ya. Fluida sih rumus namanya. Rumus apa sih? Dari yang diketahui itu kita bisa menghitung dari persamaan debit air ya. Q di posisi A itu akan sama dengan Q di posisi B. Q itu isinya adalah V atau kecepatan di posisi A kali area di posisi A sama dengan di posisi B kecepatannya dan areanya di posisi B. Nah, kita masukkan value-nya. VA adalah 0,4. Area A ya, area A itu rumusnya adalah V kali R kuadrat. R-nya itu adalah D per 2 kuadrat sama dengan VB yang ditanyakan. Ini adalah V kali D per 2 kuadrat di posisi yang B ya. Ini kuadratnya bentar. Kuadrat. Ya. Selanjutnya kita coret yang bisa ya. Banyak yang bisa coretnya. V-nya coret. 2-nya ini juga kecoret. Sehingga kita tinggal ngitung sisanya. Kali D kuadrat. D kuadrat posisi A itu adalah ini A. Ini yang B ya. Yang A itu adalah 4 kuadrat sama dengan VB kali 2 kuadrat. Kita lanjutkan. Jadinya ini per 4 ya. Sehingga ini jadinya 4 teman-teman ya. Itu VB. Setelah kita hitung 0,4 kali 4 itu berarti 1,6. Satuannya adalah meter per second dan jawabannya adalah yang ini. Dapat ya nomor 45. Kita lanjutkan yang nomor 46. Asap mengepul pada cerobong, kemudian angin berhembus di atas cerobong. Oke, soal cerita tanpa hitungan ya. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang fenomena ini adalah aliran asap bergerak lebih. Nah, aliran asap itu bergeraknya lebih lambat. Yang C langsung aja ya, yang C lambat karena tekanannya tinggi. Jadi kalau gerakannya lambat tekanannya tinggi. Kalau gerakannya cepat tekanannya rendah. Jadi
mengikuti prinsip itulah ya teman-teman ya. Oke, nomor 46 jawabannya yang C. Nomor 47. Sebuah gelombang stasioner ujung bebas bergetar dengan persamaan ini. Persamaannya ada. Oke, Y dan X dalam meter, T dalam second. Jarak antara perut dan simpul yang berurutan. Oke, di sini ujung bebas bergetar. Ujung bebasnya bergetar dengan persamaan. Jadi ujungnya bebas ya. Jadi kira-kira gambarnya semacam ini. Ujung bebas itu ya yang ujungnya bergerak bebas. Ini ya, kayak gini ya teman-teman. Ini ujungnya bergerak bebas. Nah, tapi di soal ini sebenarnya itu nggak terlalu penting ujung bebas atau terikat. Yang ditanyakan ini hanya jarak antara perut dan simpul yang berdekatan. Jadi ini perut ya, dan ini simpul. Ini simpul. Nah, jarak dan simpul yang berdekatan ini itu berapa ini? Katakanlah ini X, ini berapa? Yang tanyakan ini. Nah, teman-teman, segini itu satu gelombang. Ini satu gelombang. Kalau jarak antara simpul sama perut yang berdekatan semacam itu artinya hanya seperempat gelombang teman-teman ya. Itu artinya hanya seperempat gelombang. Jadi kita bisa hitung X itu adalah gelombang, panjang gelombang dibagi 4. Nah, panjang gelombangnya kita cari dulu. Kita bisa hitung panjang gelombang dari rumus K. K itu 2V per lambda. Nah ini. Dan lambda sama dengan 2V per K. Oke, 2V per K. 2V tetap. K-nya ada di soal ini. Depannya X ini K. Itu adalah 10V. Coret-coret. Sehingga lambda sama dengan 2 dibagi 10. Sama dengan 0,2. Satuannya adalah meter. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Ini 0,2 per 4. Setelah kita hitung 0,2 bagi 4 itu adalah 0,05. Satuannya adalah meter. Adakah jawabannya? Ada yang ini. Oke ya. Nomor 47 selesai. Lanjut nomor 48. Seorang anak bermasa 20 kg. Kita tulis dulu. Massnya 20 kg. Bermain ayunan yang berosilasi sesuai dengan gerak harmonik sederhana. Simpangan terjauh ayunan tersebut adalah 1 meter. Amplitudenya 1 meter. Konstanta pegas K ya, sama dengan 500 Newton per meter pangkat 1 per meter lah ya. Energi mekanik gerak tersebut oke. Jadi energi mekanik gerak berarti sebenarnya itu EK ya. Energi kinetiknya berapa? Nah, energi kinetik atau energi mekaniknya ini itu rumusnya setengah kali konstanta kali amplitude jarak terjauhnya, simpangan terjauhnya. Udah hitung aja nih. Setengah kali K-nya adalah 500 kali amplitudenya adalah 1. Easy ya teman-teman ya. Setengah kali 500 kali 1 udah 250. Satuannya adalah joule. Ya. Ini teman-teman jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah pipa sepanjang 1,5 meter, kita tulis L sama dengan 1,5 meter, berada di sebuah tanah lapang. Angin mengalir melintasi pipa tersebut sehingga menghasilkan bunyi. Jika cepat rambat bunyi di udara ya, itu 300, berarti V sama dengan 300 meter per second. Maka frekuensi harmonik ketiga. Harmonik ketiga itu artinya frekuensi nada atas 2. Nah, ini berapa? Berapa yang tanyakan ini?
Nah, teman-teman, kita lihat ilustrasi ini dulu, rumus ini dulu. Sudah ada catatannya di sini ya, rumusnya di sini. Teman-teman perhatikan ini ya. Ada yang namanya nada dasar. Nada dasar ini juga disebut harmonik 1. Terus berikutnya nada atas pertama itu disebut juga nada harmonik kedua. Nada atas 2 itu adalah nada harmonik ketiga. Nah, yang ditanyakan di sini adalah nada frekuensi harmonik ketiga. Berarti harmonik ketiga yang ini ya, teman-teman ya. Berarti L sama dengan 3/2 lambda. Nah, kita cari dulu nih, L sama dengan 3/2 lambda. Dan lambda berarti sama dengan 2/3 L. Masukkan value-nya. 2/3 L-nya adalah 1,5. 1,5 kali 2 itu adalah 3/3. Nah, berarti lambdanya adalah 1 meter. Nah, setelah dapat lambdanya 1 meter, kita gunakan ini di dalam rumus V sama dengan lambda kali F. Ya. F harmonik ketiga ya, berarti kita hitung F-nya dengan formula menjadi kayak gini. V-nya adalah 300, lambdanya adalah 1. Oh, ternyata 300 Hz. Ini ya jawabannya, 300 Hz. Nomor 49 selesai. Lanjut soal nomor 50. Sebuah lokomotif mendekati stasiun dengan kecepatan, oke, ini V-nya sama dengan 30 meter per second. V apa nih? Lokomotif, berarti dia sumbernya Vs ya. Sambil mengeluarkan bunyi peluit, Vs ya. Yang berfrekuensi, nah ini berarti frekuensi sumber sama dengan 2000 Hz. Apalagi nih? Kecepatan bunyi di udara saat itu 330, berarti V sama dengan 330 meter per second. Frekuensi yang didengar oleh seorang di stasiun, nah frekuensi pendengar yang ada di stasiun itu berapa dia dengarnya. Kita menggunakan rumus efek Doppler ya teman-teman ya. F dari pendengar sama dengan V plus minus kecepatan pendengar per V plus minus kecepatan sumber kali frekuensi sumber. Kita masukkan value-nya. V-nya adalah 330. Pendengarnya kan diam, berarti 0. Pendengarnya diam. Terus ini tetap 330 yang bawah. Terus sumbernya bergerak mendekati. Kalau bergerak mendekati teman-teman itu minus ini ya, minus berapa kecepatannya, 30 kali frekuensi sumbernya adalah 2000. Oke, kita tinggal hitung. Ini sama dengan 330 per 300 kali 2000. Oke, 02-nya kecoret, dapat ya. Terus 33-nya jadi 11. Kita lanjutkan ke sebelah sini. Frekuensi yang didengar oleh pendengar sama dengan 11 kali 20. Oke, 11-nya kurang 0, ada 0-nya 1 lagi. 110 berarti kali 20 per 1. Oh ya, per 1 hilang berarti. Sehingga ini sama dengan 22, 0-nya ada 2, satuannya Hertz, 2200 Hz. Ada nggak? Oke, jawabannya ini dan jawabannya ada. Oke, nomor 50 udah selesai. Di part ini sepertinya selesai belajarnya. Sampai sini dulu teman-teman. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa lagi. Thank you.